nasıl da Toma adı malum çemeli çünkü nabeki çocuğun nam daha singi kelloge ve siniyenda cümbe de cüma tanı tende cimbe dawo tanı singi de kimbabomo yonsu zobarlo ya Jadi, pertama-tama saya menyampaikan salam kepada semua yang hadir di sini, juga para sponsor dan sebagainya. Dan saya ingin menyampaikan salam saya pada Anda semuanya. Saya akan melanjutkan biografi Atisa yang kita tinggalkan kemarin. Jadi seperti yang telah kita kemarin sampaikan bahwa sebelum ke Tibet, Atisha sudah memiliki cukup ketenaran di Tibet saat itu. Jadi sebentar ya, kita ada sedikit masalah teknikal. Inggris bosnya. Seperti yang dijelaskan di dalam sejarah agama Buddha di India karya Taranata, Atisa terakhir menjadi kepala wihara Vikramarasila dan juga kepala wihara Tupuri. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kita ketahui dari kemarin bahwa ia sangat terkenal di India dan juga memiliki banyak aktivitas yang luas di India. Di masa pertengahan India itu agak berbeda dengan saat ini. Ia membawa para pandita India ke Tibet, mengunjungi tempat di Tibet, pergi ke India untuk belajar itu sangatlah sulit, luar biasa. Dan khususnya pada Atisa saat itu, ia adalah merupakan seorang guru yang sangat penting di India. Jadi, karena ia adalah orang yang sangat penting sekali, walaupun ia diundang dan ingin pergi, itu tidak hanya semata-mata kita diundang lalu dikirim untuk pergi begitu saja. Dan untuk alasan itulah, apa alasan ia diundang untuk ke Tibet dan apa keadaan sehingga ia mampu diundang ke Tibet untuk dapat memahaminya ini. Jadi kita perlu melihat dan memandang apa alasan-alasan latar belakang sejarahnya terlebih dahulu. Jadi kita kalau memerlukan ke latar belakang Tibet pada saat itu, baik politikal maupun agama, itu adalah merupakan waktu yang sulit bagi Tibet pada saat itu. Di awal abad ke-7, pada saat berkuasanya Raja Tibet, Songtsen Gampo, dan agama Buddha mulai berkembang, tetapi kemudian di masa Raja Trisondesen, agama Buddha mulai menyebar luas. Dan kemudian 4 generasi kemudian, ya,
Lang Dharma mempersekusi dan memusnahkan agama Buddha. Jadi itu adalah merupakan masa kemunduran agama Buddha pada saat itu. Lang Dharma atau Dharma Uden Chen memiliki dua putra, yaitu Osen dan Yanten. Keponakan Osen, Denyima Kon, pada saat itu ia tidak mampu untuk bertahan di Tibet Tengah, dan kemudian ia melarikan diri ke daerah di Sangsun yang sekarang dikenal sebagai daerah Ngari saat ini. Dan di sana ia menjadi raja. Dan ia kemudian memiliki 3 orang putra. Dan karena ia memiliki 3 putra, maka agar tidak terjadi konflik di antara putranya, ia membagi daerah Ngari menjadi 3 bagian dan memberikan masing-masing kepada masing-masing putra. Dan pada saat ini kita berbicara tentang 3 daerah di Ngari, dan semua ini bermula pada waktu itu. Dan di antara ketiganya, daerah Parung diperintah oleh putra kedua, Tasi Degon, dan ia diberikan daerah itu dan memerintah di sana. Dan kemudian di daerah tersebut, dinasti Google yang terkenal saat ini dimulai di daerah itu. Tasi Degon, Raja Tasi Degon memiliki 2 orang putra. Putra tertua bernama Songe, dan ada orang menyebutnya Kore, ada orang menyebutnya Songre, ada yang menyebutnya Kongre, tapi kebanyakan orang Songe. Songe adalah merupakan putra tertuanya. Jadi banyak orang menyebutnya Songge, dan kemudian ia menjadi seorang biksu, lalu diberi nama biksu Lah Lama Yeseo. Karena ia adalah seorang raja yang kemudian berubah menjadi lama, maka dia disebut sebagai Lah Lama. Lah Lama adalah Lama Raja. Lah Lama SEO memiliki pengaruh yang sangat kuat sekali pada sejarah Tibet. Salah satu alasannya adalah pengaruhnya agar sang ajaran telah menyebar ada 3 alasannya. Yang pertama adalah telah menyebarkan ajaran di Tibet Tengah. Cara ia menyebarkannya adalah ia mengundang pandita pala di sana dan mempelajari tradisi Vinaya di situ. Dan kemudian karena ini kita menyebutnya mendirikan Parambisa Sumpah Pala di ajaran tersebut. Dan terdapat wihara di Ngari yang mana kita masih dapat kita lihat di sana. Saat ini masih terjaga di laut. Dan alasan kedua adalah ia mengundang Atisa. Dan yang ketiga ia benar-benar membina banyak penerjemah, termasuk penerjemah besar Inchen Sangpo. Sehingga banyak teks transmisi baru dari mantra rahasia tersebut dapat diterjemahkan. Dan mereka memulai proyek penerjemahan dan mendukungnya. Jadi ini adalah merupakan proyek besar untuk memberikan manfaat bagi lainnya. Dan YSO sendiri adalah hanya 100 tahun sejak persekusi Lang Dharma terhadap ajaran. Jadi kalau kita berbicara berapa generasi dari Lang Dharma sampai ke Yesidao,
itu adalah selama generasi, dan pada saat itu agama Buddha telah mengalami kemunduran yang sangat praktis sekali. Jadi secara khusus wilayah Ngari atau Sangsung tempat ia tinggal, dan di mana atau tempat Songhai berkuasa itu merupakan asal mula dari agama Bon dan tempat berkembangnya agama Bon. Jadi itu adalah merupakan asal usul daerah asal usul agama Bon, sehingga sebagian besar orang di sana yang mengikuti ajaran Bon dan meyakini ajaran Bon dan hanya sedikit sekali orang yang mengenal Dharma secara benar. Jadi oleh sebab itu orang-orang tidak benar-benar memahami Dharma dengan benar dan banyak menyebutkan Dharma yang tidak benar pada saat itu. Jadi bukan hanya orang Tibet saja, tetapi orang-orang Tibet, pandita dari Tibet, dari India, sorry. Bukan hanya orang-orang Tibet, tetapi orang-orang pandita dari India juga datang. Kenapa mereka datang ke sini? Karena pada saat itu Tibet kayak seperti tambang emas di sana, sehingga mereka datang, sehingga mereka dapat memperoleh persembahan-persembahan banyak seperti emas dan sebagainya. Dan mereka memberikan ajaran-ajaran. Banyak sekali jadi mereka itu sesungguhnya bukan guru sesungguhnya, tapi mereka ada seperti itu. Ya, jadi karena tertarik oleh, katakanlah dengan tertarik oleh persembahan emas, maka mereka mengajarkan katakanlah mantra rahasia. Dan dikarenakan itu, maka Songhai sendiri yang mempelajari dan meneliti sutra dan risalah, ia menyadari bahwa orang-orang yang menyebarkan Buddha Dharma dengan di Tibet, apakah itu wiharawan atau pandita dan sebagainya, itu semua tidaklah sesuai dengan Dharma sejati. Jadi untuk mencegah semuanya, ia membuat banyak aturan dan prosedur untuk menyetopnya. Untuk memperbaiki kondisi saat itu. Jadi ia memunculkan banyak aturan dan prosedur saat itu. Ya. Tetapi hal itu juga tidak banyak membantu, dan untuk alasan itu ia berpikir adalah penting untuk mengundang pandita atau cendekiawan sejati dari India untuk memperbaiki ajaran-ajaran di Tibet. Dan untuk alasan itulah sebabnya ia mengundang Atisa. Jadi kita berbicara bagaimana Atisa dibawa ke Tibet, sebagai saya sebutkan, membawa Atisa ke Tibet itu adalah merupakan alasan ia mengundang Atisa di Tibet adalah untuk melenyapkan kebingungan dan juga perilaku yang tidak benar, pandangan salah dari agama Buddha. Jadi untuk melenyapkan alasan itu, maka ia mengundang Atisa ke Tibet. Jadi mengundang Atisa ke Tibet itu adalah seperti warisan kedua dari YCO. Pada saat itu, karena sumber Dharma adalah India, jadi oleh sebab itu mereka yang datang dari India sangat dihormati dari setiap orang pada saat itu. Jadi bukan hanya lama, jadi siapapun yang datang di Tibet, kalau kita membawa seseorang guru dari India, maka akan sangat dihormatinya. Jadi itu adalah
situasi dasar pada saat itu. Jadi 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 bila mana jadi untuk itu kita juga harus mengundang seorang ulama yang sangat terkenal di India. Namun kalau demikian terkenal, tapi kalau dia sudah sangat tua juga nggak bisa datang. Oleh sebab itu, maka juga membutuhkan seseorang yang terkenal di India dan umur yang benar-benar dapat datang ke India. Seseorang yang terjalan dengan tepat. Jadi dan juga harus memiliki sikap altruistik dan perilaku yang baik. Jadi karena kondisi saat itu di Tibet kita tahu kondisi agak kacau. Jadi jika kita berbicara seseorang yang memiliki semua hal tersebut, seorang pandita India dengan kualitas-kualitas tersebut, maka tidak ada orang lain di India yang lebih baik dibanding dengan Antisa. Jadi itulah sebabnya adalah baik untuk mengundang Antisa ke Tibet. Jadi artinya untuk mendapatkan semua kualifikasi itu tidak ada orang lain yang lebih baik daripada Antisa. Jadi orang yang benar-benar yang merencanakan untuk membawa Atisa ke Tibet adalah YCO. Tetapi orang benar-benar berhasil membawa Atisa ke Tibet adalah Changchup O. Dan YCO tidak benar-benar bertemu dengan Atisa secara tatap muka. Beberapa sejarah mengatakan YCO mengorbankan hidupnya untuk mengundang Atisa ke Tibet. Jadi ada cerita seperti itu. Tetapi ada cerita kontemporer yang mengatakan tidak seperti cerita. Jadi cerita akan menceritakan itu. Jadi bagaimanapun juga, apakah ia mengorbankan hidupnya atau tidak mengundang Atisa, kita tidak tahu. Nah, namun satu hal yang dapat kita katakan adalah Atisa bisa datang ke Tibet, maka apakah ia mengorbankan hidupnya dan apakah ia mengorbankan hidupnya atau tidak untuk mengundang Atisa ke Tibet, seperti yang diceritakan, ya tampak dikatakan bahwa tanpa beliau Atisa tidak akan bisa datang ke Tibet. Jadi bagaimana Atisa pergi ke Tibet? Jadi YCO menyerahkan tanggung jawab untuk membawa Atisa kepada seorang penerjemah senior yang bernama Gya Chandru Sengge. Jadi ia adalah seorang penerjemah senior dan ia diberikan tanggung jawab untuk. Jadi ketika ia pergi ke India untuk mengundang Atisa, itu tidak berhasil. Ia tidak berhasil membawa Atisa ke Tibet saat itu. Dan tidak lama kemudian, YCO menjadi tua dan meninggal. Jadi sebelum ia meninggal dunia, ia memberitahu keponakannya Changchup O. Changchup O itu adalah seperti pewarisnya dan ia memesannya bahwa ia harus membawa Atisa ke Tibet. Jadi untuk memenuhi keinginan pamannya, dan ia memutuskan untuk melakukan itu, maka Changchup O mengirim Nakso Locawa kembali ke India untuk mengundang Atisa ke Tibet. Jadi ketika Nakso Locawa dan rombongan di Tibet, Atisa pada saat tinggal di biara Vikramasila, ya Vikramasila
mungkin saja dibangun pada abad ke-8 oleh Raja keempat dari dinasti Pala atau Dharmapala Sampelidu Dharma. Dan universitas ini, Universitas Monastik ini adalah yang terpenting, ketua setelah Universitas Nalanda. Secara khusus ya, studi untuk Vajrayana. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran secret Vajrayana diajarkan dan juga dipelajari di Vikrama silat. Jadi bagaimanapun juga Nachol pergi ke Vikrama Sila Monastery. Pada saat itu penerjemah yang penerjemah senior yang dikirim ke sana untuk mengundang Adisa ada di sana, Gyachondro Sengge. Jadi mereka berdiskusi bagaimana cara mengundang Adisa ke Tibet. Jadi beliau berkata kepada mereka, saya awalnya datang ke sini, datang membawa ke Tibet atas perintah YCO, tetapi saya tidak berhasil membawa jarak. Dan untuk itu, yang menceritakan tentang detail dan alasannya, jadi kita harus melakukan sesuatu itu. Kita harus membawanya ke Tibet, tapi kita harus memikirkan cara untuk melakukannya. Jadi apa yang mereka lakukan aja itu? Jadi pertama-tama adalah Anda harus ke sini berpura-pura datang ke sini bukan untuk datang mengundang Atisa ke Tibet. Jadi kamu hanya datang ke sini untuk belajar. Jadi katakan tidak ada orang yang tahu bahwa kamu datang untuk mengundang Atisa, hanya katakan bahwa kamu datang ke sini untuk belajar. Dan jika waktunya sudah tepat, aku akan memberitahu cara mengundangnya atau kita akan mencari tahu cara mengundangnya. Jadi inilah caranya. Lalu, jadi setahun setelahnya, Datso dan rombongannya tiba di sana, barulah mereka mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan ke Atisa bagaimana mereka bisa mengundangnya ke Tibet. Dan Atisa, apa yang saat itu katakan adalah, setelah itu sang penerjemah menceritakan apa yang terjadi dari mereka, dan setelah dari ceritanya, maka Atisa berkata, dari caramu mengatakannya, Raja Tibet pasti adalah seorang sejati. Ia benar-benar memikirkan perkembangan Buddha Dharma untuk manfaat semua makhluk hidup. Jadi, bila mana saya tidak pergi dan menentang perintah seorang bodhisattva, itu adalah tidak benar. Dan untuk alasan itulah, dan kemudian Jawa Atisa bertanya kepada Tara tentang masalah ini dan bagaimana kalau ia pergi ke Tibet, dan kemudian Tara berkata pergi ke Tibet itu akan sangat bermanfaat untuk agama Buddha dan secara khusus akan bermanfaat bagi satu orang awam. Ia berkata demikian. Dan kemudian dan ia akhirnya menyadari bahwa orang awam yang dimaksud itu adalah Dontompa. Karena Dontompa itu layaknya seperti sumber dari ajaran Kadampa. Kyo ilang ki itu
Jadi sebelum ke Tibet, maka Atisa bersiap-siap untuk pergi ke Bodh Gaya dan memberikan persembahan dan kemudian memohon lagi dan bersiap untuk pergi ke Tibet. Dan sebelum itu Kempo Janasi Mitra memberinya segenggam kerang kulit dan berkata, itu untuk orang tua dengan rambut gimbal dan berikan padanya. Dan kemudian Atisa pergi ke Bodh Gaya dan ketika beliau berada di sana, ia bertemu dengan seorang tua itu yang seperti Kempo Jana Sri Mitra katakan, dan orang tua itu berkata, dan sebelum Atisa mengatakannya, orang itu mengatakan, berikanlah padaku kerang kuri yang kau bawa milik untukku. Ketika menyatakan ini, Atisa menyadari ini bukan orang biasa dan orang yang luar biasa. Dan untuk alasan itu mungkin ia adalah seorang dakini atau apa. Tetapi saya adalah seorang biarawan, tetapi bila melakukannya tidak begitu baik untuk bersujud padanya, oleh sebab ia bersujud dalam hati. Dan ia bertanya apakah akan bermanfaat jika ia pergi ke Tibet pada orang tua tersebut. Dan orang tua itu menjawab seperti yang disampaikan oleh Tara sebelumnya. Orang tua itu berkata, bila mana Anda pergi Tibet itu akan sangat bermanfaat. Tetapi Tibet itu adalah berjalan sangat panjang dan juga jalan yang sangat sulit. Lalu apakah akan membawa rintangan dalam hidupku? Tanyanya. Dan orang tua itu menjawab, bila mana Anda pergi ke Tibet, hidup Anda akan menjadi lebih pendek. Jadi kalau Anda tinggal di India, umur Anda akan lebih panjang. Jadi kalau umur saya lebih pendek, lalu berapa lama pendeknya? Jadi ketika Atisa bertanya kepada orang tua tersebut, bila mana kamu tidak pergi ke Tibet, maka Anda akan hidup sampai usia 92 tahun. Tapi jika kamu pergi ke Tibet, kamu hanya akan hidup sampai usia 73 tahun. Ini berarti kehidupannya akan 20 tahun lebih singkat. Where are you going? Jadi Atisa berpikir bahwa bila itu hanya 20 tahun, umurnya lebih pendek dan bila mana bermanfaat, maka tidak akan ada masalah. Jadi Tara sudah mengatakan demikian dan ini juga mengatakan demikian. Jadi itu akan sangat bermanfaat. Jadi oleh sebab itu, maka tidaklah masalah bila mana umur saya lebih pendek dengan melakukannya. Dan pada saat itu ia memutuskan untuk pergi ke Tibet. Tetapi bila mana ia mengatakan secara langsung untuk ke Tibet, maka ia tidak bisa pergi ke Tibet. Kenapa? Karena Atisa pada saat itu adalah merupakan orang yang sangat terkenal dan ia memiliki banyak aktivitas di India. Jadi ia juga sangat penting sekali di India. Dan oleh sebab itu maka Raja India juga tidak akan mengizinkan ia pergi ke sana juga. Jadi ia tidak bisa segera meninggalkan tanggung jawabnya pada saat itu. Jadi oleh sebab itu maka dia berpura-pura tidak pergi ke Tibet, tetapi ia pergi ke sana sini untuk melakukan ziarah. Dan pada akhirnya ia pergi ke Nepal. Ketika ia mengetahui ke Nepal, pada saat itu ada salah satu seorang ketua dari Vikramasila, ia merasa tidak begitu beres tentang hal itu. Atisa pergi ke sana ke sini dengan Ngalocawa. Dan ketika mereka tiba di Nepal, ia mengetahui, dia menyadari Atisa berencana untuk pergi ke Tibet dan ketika ia menyadari itu, ia berkata kepada Ngalocawa, kamu tidak sedang belajar, kamu berbohong tuh, kamu tidak bisa menculik Atisa. Jadi pada dasarnya ia memarahi mereka.
Jadi ada Anda datang dari Tibet, kami datang dari Tibet, ingin membawa Atisa, maka Anda tidak akan memberinya. Tetapi bila mana Anda membawa Atisa ke Tibet, maka agama Buddha juga akan mengalami kemunduran di India. Oleh itu, kita bukan tidak mengizinkan, tapi kita tidak bisa mengizinkan dia pergi. Itu adalah yang Ketua Vikramasila sampaikan. Namun bagaimanapun juga, tetapi mereka mengambil kesebutan bahwa Atisa akan menghabiskan tidak lebih dari 3 tahun di Tibet dan kemudian harus kembali ke India. Dan baru demikian inilah sang tetua itu mengizinkan Atisa untuk pergi ke Tibet setelah Nakso bersumpah untuk hal itu. Jadi oleh sebab itu terdapat banyak kesulitan untuk membawanya ke Tibet. Jadi ketika ia pergi ke Tibet, Atisa sudah berusia 50-an. Jadi di umur 50-an sudah menjadi cukup tua pada saat itu, atau harapan hidup dia. Jadi selain daripada Atisa telah menjadi pandita dengan pangkat tinggi di kerajaan India dan sangat terkenal dan pengaruh, ia tidak hanya diangkat menjadi kepala wihara di wihara-wihara Buddha Vikramasila dan Odatta Depura, ia juga mempunyai tanggung jawab di kuil-kuil penting lainnya. Jadi oleh alasan itulah ia memiliki banyak gantungan kuncing di pikat pinggangnya. Itulah sebabnya orang-orang India enggan mengizinkannya pergi ke Tibet. Dan kita ketahui di Vikramasila ada dinding. Jadi kita bisa melihat Nagarjuna dilukis di sebelah kanan dan Atita di sebelah kiri. Jadi dari sini kita bisa melihat mereka menganggapnya setingkat. Jadi ketika Asisa pergi ke Tibet, ia menghabiskan selama 1 tahun tinggal di sana. Dan pada saat itu sang Gyaltsen Trusenge, sang penerjemah Seniro, meninggal dunia dalam perjalanan. Jadi saat itu Atisa berkata, sekarang saya penerjemah sudah meninggal, saya tidak punya lidah lagi, sama seperti tidak bisa bicara. Oleh sebab itu saya tidak perlu lagi pergi ke Tibet karena tidak ada maknanya. Ketika ia mengatakan begitu, Nakso Lotsawa berkata, di Tibet tidak usah khawatir karena ada penerjemah terkenal lainnya, Rinchen Sampo di Tibet. Ia juga adalah sang penerjemah yang sangat terkenal, lebih terkenal dari saya. Jadi oleh sebab jangan khawatir masalah penerjemahnya. Dan untuk percakapan biasa, saya bisa menerjemahkannya. Jadi Anda tidak perlu mengatakan masalah penerjemahan itu. Dan mereka berkeras untuk membawa Atisa melakukan perjalanan ke Tibet. Karena itu Atisa melanjutkan perjalanan ke Tibet dan tiba di tahun 1040 saat Atisa berusia 59 tahun. Dan pada saat itu, Chang Shu-o telah lama menunggu kedatangan Atisa untuk berjangka waktu yang sangat lama. Ia tunggu sekian lama. Dan oleh sebab itu, maka membuat persiapan untuk menyambut kedatangannya, Jadi
ketika Atisa dan rombongannya berada di dekat biara Toding, apa yang dikatakan sejarah itu, secara lisan katakan, dia mengatur 300 orang awam di atas kuda putih dengan spanduk, panji-panji, dan berbagai persembahan untuk memberikan sambutan yang agung. Jadi membuat penyambutan yang lain dari yang lainnya. Dan secara khusus, mereka juga memutuskan untuk menjadi satu alat musik baru yang dapat didengarkan dari jauh. Karena ia sangat penting sekali. Jadi itu harus alat musik yang dapat didengar dengan kuat, yang didengar dari kejauhan. Dan itulah di dalam wihara kita, ada kita sebuah raktun, atau kita trompet. Pada saat itu, jadi mulai saat itu kita sebut raktun yang kita mainkan di biara ini. Karena itu, ratu itu juga disebut sebagai trompet untuk mengundang penerjemah dan cendekiawan. Jadi pada saat itu, ya, mereka memainkan ratu. Jadi mereka membunyikan suaranya dengan sangat kuat sekali, sehingga ternak, hewan-hewan, manusia, kuda-kuda yang mereka tunggangi semuanya panik dan melarikan diri. Semua rusa dan binatang-binatang lain ketakutan. Jadi ketika mereka membunyikan, jadi ketika mereka membunyikan rotun, trompet, semua kuda-kuda, binatang-binatang berlarian. Dan orang yang lagi mensusu, semuanya berantakan, jatuh dan sebagainya, dikatakan demikian. Jadi pada saat itu ada orang wanita yang sedang memperah susu, dan ia terkejut karena bunyi itu, dan susunya tertumpah, dan ia menjadi marah, dan ia pergi ke sana. Dan yang awalnya ia ingin melempar Atisa, tetapi ketika ia melihat Atisa sedemikian ganteng dan sebab, ia lupa akan apa yang mau ia lakukan, ingin melemparnya. Jadi ini adalah seperti yang ada di dalam sejarah lisan. Berikutnya saya akan berbicara tentang bagaimana Atisa mengajar Dharma ke Tibet, bagaimana ia ke Tibet Tengah. Ya, saya akan membicarakan hal itu besok, dan saya rasa hari ini cukup sampai di sini.